Nah, Pak, saya mau tanya nih, Pak, apa sih keistimewaan dari Rukan Capcay? Kenapa tematik yang berbeda-beda itu jauh lebih menarik? Rukan Capcay itu kan panjang sekali. Kalau nggak salah 2 km panjang. 2 kilometer. Kalau kita bandingkan sama mungkin Sudirman 2 km itu antara Duku Atas sampai Semanggi. Iya, Jadi iya. bayangin kalau cuma satu tema gitu kan, pasti bosen. Bosan. Ya, jadi tematik ini ya sangat diperlukan karena tempatnya memang panjang dan besar sekali. Biar lebih beragam begitu ya? Ya, dan keragaman ini kan sebenarnya yang menjadi daya tarik. Ya kan? Bayangin kalau cuma satu tema gitu kan, datang itu sekali terus besokannya mau lihat apa lagi gitu kan. Iya. Dan karena tempatnya panjang dan beragam, jadi tiap kali ke Rukan Capcay ini pasti kita selalu bisa menemukan satu hal yang baru kan. Iya, Dan sensasi nggak mungkin yang juga berbeda. ke sini terus bisa cover 2 km sekaligus. Iya, iya, Ya nggak iya. sih? Iya, jadi Ya. mungkin hari ini ke tema yang A, besok tema yang B gitu ya, Pak ya? Jadi kalau misalnya ke sini weekend, dan oke weekend ini kita makan di, kan ada 6 kota kalau nggak salah Iya, kan. New York. New York, ada Beijing, ada Berlin, ada Berlin. Amsterdam. Iya, ada Jadi, Venesia. Yes, jadi mungkin oke ya hari ini kita ke Amsterdam misalnya gitu. Iya, Hari ini iya, kita iya. ke Berlin. Seru kan? Iya, jadi kita setidaknya punya 6 hari nih untuk jalan-jalan, betul ya, Pak ya? Ya. Nah, untuk retailmentnya gimana, Pak? Untuk retailmentnya juga kan sekarang selama pandemik ini kan orang kan juga lebih prefer di luar ya, outdoor, ya, betul. karena kita tahu outdoor lebih sehat, lebih segar, dan Rukan Capcay ini memang didesain untuk dinikmati outdoor. Wah, keren sekali. Ada restoran juga dalam, tapi juga ada alfresco di luar yang ya didesain sangat unik sesuai dengan Tema temanya masing-masing. masing-masing. Jadi kalau kita ke Amsterdam, of course kita bisa merasakan kira-kira ngopi di pinggir sungai di Amsterdam gitu. Mungkin. Asik ya, Pak ya, nggak usah pakai paspor ya, Pak ya, tinggal ke Rukan Capcay jalan-jalan 6 negara sekaligus. Yes. Wah, menarik sekali ya, Pak ya, sampai 6 tema negara. Ini pasti tentunya lebih menarik dibandingkan rukan-rukan pada umumnya yang kompetitor punya, yang polosan biasa. Oh ya sudah pasti, karena kan dengan tema-tema yang unik dan special ini ya dari segi penampilan dan juga suasana pasti akan beda dengan yang bukan yang biasa misalnya seperti itu ya. Dan juga kan kita pakai tema yang sudah familiar, Iya. kan? So ini tempat-tempat yang sudah tidak asing lagi kan, Iya. dengan warga Jakarta. Jadi ya hitung-hitung travel tapi nggak usah kemana-mana gitu kan. Iya, udah shoppingnya juga lebih seru ya, Pak, jadinya ya. Ya sudah pasti karena panjang 2 km, jadi dengan berjalan kaki sepanjang Rukan ini sudah memberikan suasana yang beda. Jadi tiba-tiba kita ada di New York dan Iya. beberapa langkah berikutnya kita udah ada di Amsterdam atau Berlin. Menurut saya pengalaman retail yang unik ya, karena Unik sekali. kalau kita bandingkan dengan mall-mall atau rukan-rukan yang biasa pasti akan berasa beda sekali. Iya, ditambah lebih instagramable ya, Pak ya. Itu sudah ya come with the package lah ya. Iya. Ya, karena kalau lihat tampak-tampaknya kan benar-benar mencoba memberikan suasana yang ya se-autentik mungkin Autentik ya, mungkin. dengan suasana kota-kota yang dipakai untuk temanya ini. Jadi untuk Instagram Sudah pastinya pasti dalam akan- package ya, Pak ya. Nah, untuk Marina Bay dan Rukan Marina Pasir Putih nih, Pak, apa kelebihannya dan konsepnya nanti akan mengutamakan seperti apa? Ini menarik karena kebetulan sekali Rukan Marina Bay dan Pasir Putih ini bersebelahan dengan hutan bakau. Wah, Dan ini mangrove forest yang masih alami dan kondisinya sangat baik sekali. Jadi ini benar-benar satu aset yang luar biasa. Dan meskipun ini hutan mangrove yang berseberangan laut, tapi kita masih bisa melihat laut dari kejauhan melalui deretan pohon-pohon hutan bakau ini. oke. Nah, dari segi microclimate-nya gimana, Pak? Ya, itu juga sangat menguntungkan karena dengan adanya hutan bakau ini, angin laut itu akan turun suhunya karena akan melewati hutan bakau dan perairan hutan bakau, sehingga kawasan sekitar hutan bakau ini akan lebih nyaman Lebih nyaman. untuk dinikmati outdoor ya, kira-kira seperti Oke, itu. jadi keren sekali ya, Pak ya, benar-benar berdekatan dengan fasilitas rekreasi juga secara udara lebih bagus ya. Ya, and then pengunjung bukan hanya bisa menikmati hutan bakau, tapi juga mereka bisa mengalami hutan bakau ini. Jadi karena kita akan bangun namanya boardwalk, ya, Oke, jadi ada seperti boardwalk. jembatan Tua Jeti, jadi kita bisa jalan sepanjang hutan bakau ini sampai ke pinggir laut. Wah,
Jadi Menarik benar-benar sekali. pengalaman yang luar biasa. Iya, Jadi iya, iya. sambil belanja, sambil makan, kita juga bisa menikmati hutan bakau dan juga mungkin bisa mengajarkan anak-anak kita kepedulian terhadap hutan bakau Hutan kita yang bakau. fungsinya secara ekologis itu luar biasa. Apalagi dengan concern raising water sea level. Ini sangat baik untuk pendidikan ekologi anak-anak. Oke, jelas sekali ya Pak ya, ada kawasan Rukam berdekatan dengan fasilitas rekreasi yang sebagus dan selengkap ini ya Pak ya. Udah ada laut dan juga ada hutan mangrove-nya. Nah, itu kan suasananya siang ya Pak ya. Kalau malam nih, pasti menarik banget juga Pak ya. Oh iya jelas, karena hutan bakau ini kan indah ya. Jadi kita juga mencoba untuk menghadirkannya di waktu malam. Jadi kita akan siapkan lighting design yang menawan dan indah. Tidak terlalu banyak tapi cukup untuk menghadirkan hutan bakau ini dalam suasana malam. Dan juga kita juga ada feature rooftop cafe. Jadi di atas Rukan ini ada rooftop cafe. Ada rooftopnya. Dan ini akan sangat indah sekali menurut saya di hutan bakau malam hari dinikmati dari rooftop cafe. Nah, Pak, untuk Sapporo Residence nih Pak, menurut Bapak dari konsepnya, fasilitas, dan unitnya gimana? Kan konsepnya ini kan bertema Jepang. Apakah nanti ke depannya tren Jepang ini akan masih hype gitu Pak? Menurut saya ya, karena Jepang ini kan unik ya, arsitektur Jepang unik. Salah satu keunikan arsitektur Jepang adalah arsitekturnya simple, ya, garis-garisnya juga sederhana, yang nggak banyak macam-macam, dan mereka juga kan ada budaya namanya Zen, simple seperlunya, ya. Terus mereka juga banyak menggunakan elemen-elemen kayu. Untuk rumah tinggal menurut saya cocok karena kan akan memberi perasaan hangat ya. Ya, Warm, kembang. hangat. I think kedepannya arsitektur Jepang pasti selalu ada punya tempat di Akan selalu jadi favorit dan pilihan yang tepat gitu ya Pak ya. Definitely. Lebih khususnya lagi untuk rumah-rumah yang sekarang hadir yang ukurannya lebih compact dan kecil gitu ya. Ya, Jepang itu kan secara dari zaman kuno ya sudah biasa memanfaatkan ruang yang ada semaksimal mungkin. Ya, jadi dengan ruang yang kecil, dengan ruang yang mungil, mereka bisa tetap menciptakan suasana hangat dan suasana homey ya mungkin ya. Dengan rumah-rumah kecil kita selalu berpikir gimana caranya maksimalkan ruang. Ya. Itu di arsitektur Jepang sangat diperhatikan. Jadi benar-benar buy what you need ya, beli yang perlu ya, bukan buy what you want. Jadi reduce ya, jadi use less. Dan menurut saya ini kunci dari sustainable living. Nah, dari segi pemanfaatan ruangannya juga ya Pak ya, lebih multifungsional. Iya, karena ruang yang kecil kita dipaksa untuk lebih kreatif mungkin ya. Jadi satu ruang itu bisa untuk beberapa fungsi, mungkin satu living room atau jadi dining room atau jadi study room. Jadi konsep Jepang ini bukan cuma sekedar tren ya Pak ya, tapi memang akan lebih cocok dengan lifestyle kita ke depannya ya Pak ya. Ya, karena secara esensinya memang rumah Jepang ini kan dibangun dari kebutuhan untuk memanfaatkan ruang-ruang yang kecil. Jadi kita tahu kedepannya rumah-rumah akan ditambah kecil. Jadi konsep ini akan sangat applicable dan sangat relevan untuk ke depan. Tidak hanya tampaknya aja ya Pak ya yang bertema Jepang. Ya, jadi bukan cuma looknya, meskipun looknya cantik ya, looknya bagus, looknya sederhana, simple, dan menurut saya akan sangat menarik untuk banyak orang. Ya, saya juga sendiri suka. Tapi juga lebih dari itu, secara esensinya arsitektur Jepang adalah arsitektur yang memang benar-benar bisa memanfaatkan ruang-ruang kecil. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, menurut Bapak nih, apa keistimewaan dari PIK 2 master plan-nya? Kan selain fasilitasnya lengkap banget, semuanya ada nih di sini nih. Fasilitas lengkap, apa sih Pak keunggulan yang paling utama yang membedakan PIK 2 dengan pengembang lainnya? Pertama, menurut saya PIK 2 ini adalah salah satu pengembangan kota yang ada di pesisir pantai. Ya, mungkin saya pikir belum ada lagi ya yang pesisir pantai. Dan pesisir pantai Jakarta, which means terhubung dengan kota Jakarta sangat dekat sekali, satu. Dan yang paling menguntungkan juga dekat dengan airport. Ya, sekarang kan actually generasi sekarang milenial atau profesional kan sudah produktif sekali ya Pak. Tidak di Jakarta kan, mereka selalu travel overseas atau juga ke Indonesia dengan lain. Jadi ke airport tuh udah kayak ya ke terminal bis hari-hari gitu ya. Hari-hari. Jadi kedekatan dengan airport menurut saya sangat penting sekali. Jadi ini menurut saya satu daya tarik yang luar biasa kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain misalnya. Dan cuma PIK 2 yang mungkin 16 menit ke airport ya. 7 menit bahkan. 7 menit, 7 menit ke airport. Jadi, lebih dekat lagi. Betul, itu satu menurut saya. Jadi kedekatan konektivitas ke Jakarta dan airport sangat nyaman dan convenient ya menurut saya. Terus mungkin yang kedua adalah Master Plan PIK 2 ini benar-benar didesain dengan nature in mind. Jadi benar-benar berorientasi alam. Jadi kalau kita lihat PIK 2 ini akan banyak elemen-elemen
air ya, sungai, danau, dan juga kita ada namanya green belt ya, yang sepanjang sungai. Jadi benar-benar, dan juga kita akan melihat banyak ruang-ruang hijau dan hutan-hutan kecil sepanjang Peak 2 ini. Ini yang benar-benar membuat Peak 2 ini unik. Kita bahkan harus memilih spesies-spesies pohon-pohon di sepanjang boulevard itu dengan sangat hati-hati. Dan salah satu kriteria adalah kita kemarin sempat juga minta pohon-pohon ini kalau bisa dapat menarik burung-burung ya. Wah. Ya, jadi pohon-pohon yang menghasilkan biji itu akan menarik burung. Dan ini kan menciptakan suasana yang baru lagi. Ya, yang unik dan alami dan lebih dekat dengan nature. Menurut saya ini salah satu ya keunikan juga. Yang terakhir mungkin yang ketiga ya menurut saya ya. Peak 2 ini didesain dengan pedestrian in mind. Ruang-ruangnya didesain untuk bisa akses dengan bisa berjalan kaki ya, gitu. Jadi pedestrian connectivity juga, dan ruang-ruang terbuka, plaza-plaza. Jadi tidak perlu kemana-mana naik mobil gitu ya. Dan ini mungkin suatu yang kita sangat hilang di Jakarta ya. Di Jakarta kan kita hampir nggak bisa kemana-mana nggak naik mobil kan. Jadi kalau di Peak ini didesain connectivity pedestrian sangat-sangat baik, dan crossing-crossing, penyerbangan, underpass, overpass itu semua sangat diperhatikan, dan menurut saya ini akan jadi kota yang ideal ya, kota ideal. Oke, berarti selain modern dari sisi alamnya juga dapat banget ya Pak ya. Ada danau, pantai, sungai, ada kawasan hijau juga, terus ditambah dengan fasilitas yang lengkap yang bisa diakses dengan berjalan kaki aja. Betul, dan dengan berada di pesisir pantai utara, kita kan mendapatkan promenade, dan kita juga kalau kita ada pasir putih, kita juga bersebelahan dengan hutan mangrove. Jadi benar-benar menurut saya dari segi alamnya luar biasa. I don't think kayaknya nggak ada lagi ya kota baru seperti ini. Nggak ada lagi kayaknya Pak. Ditambah lagi semuanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Itu kan artinya berarti fasilitas akan ada di setiap ratusan meter gitu ya Pak ya. Dan ini juga akhirnya akan mendorong gaya hidup sehat. Ya, jadi dekat dengan nature, dekat dengan green belt, dekat dengan sungai. Jadi maunya kayaknya ya just go outdoor ya, exercise. So menurut saya ini salah satu daya tarik yang luar biasa. Yang luar biasa, yang benar-benar berbeda dengan pengembang lain. Apalagi setelah pandemik ini. Jadi benar-benar didorong untuk hidup lebih sehat lagi. Oke. Berikut tadi adalah perbincangan saya dengan Bapak Rida Sobana selaku Direktur dari DP Architect Singapura yang juga banyak terlibat dalam perencanaan pembangunan kawasan kota mandiri Peak 2. Untuk informasi lebih detail, silakan hubungi kami di 021 588 8000 atau kunjungi YouTube kami di Peak 2 Sedayu Indo City.